Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Agatha All Along episode kelima yang menunjukkan betapa kejamnya Agatha Harkness sebagai penjahat yang ada di Marvel Cinematic Universe. Dan juga di episode kali ini mereka udah menunjukkan siapakah jati diri si Teen yang satu ini. So, di video kali ini kita akan membreakdown semua detail dan juga teori yang kita temukan dari episode kelima Agatha All Along. Kira-kira apa aja ya? So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode kelima Agatha All Along ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton serial yang satu ini. Link nontonnya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah, oke? You have betrayed your coven. Salem 7. Creepy lurker. Come on, someone finish the story. You're shit. Let's go. Judul episode kelima ini adalah Darkest Hour, Tie My Power, yang berarti ini adalah episode yang mengisahkan tentang ujian berikutnya bagi Agatha Harkness yang merupakan sosok penyihir hitam yang dikenal sebagai penjahat alias villain di Marvel Cinematic Universe. Bahkan di rekapnya aja kita diberikan sebuah kisah origins Agatha Harkness ketika akan dieksekusi oleh ibunya dan juga para coven lamanya di kota tua Salem. Yang dimana hal ini udah pernah kita lihat di WandaVision episode ke-8 sebagai background cerita dari Agatha Harkness di Marvel Cinematic Universe di Multiverse Saga kemarin. Yang dimana ternyata dia bisa menyerap semua berbagai macam energi sihir dan menjadikannya sebagai sebuah energi baru bagi Agatha setelah dia udah menguasai kitab kegelapan Darkhold. Jadi intinya episode kelima ini akan berfokus kepada Agatha Harkness sebagai kunci untuk lulus ujian berikutnya di kota Witches Road. Nah, kalau kita coba recap kembali, episode ketiga itu adalah ujian bagi Mrs. Hart alias Sharon yang bukan seorang penyihir untuk menghadapi delusi Wanda Maximoff yang udah pernah ia lakukan di WandaVision episode pertama. Kemudian nextnya di episode keempat itu adalah kisah ujian bagi Alice Wu untuk menghadapi rasa takutnya ketika menghadapi kutukan keluarganya dan juga mencari keberadaan ibu kandungnya. Akhirnya ketika mereka lagi berjalan di Witches Road, mereka dihalangi oleh Salem 7 yang dimana ternyata mereka adalah anak-anak para coven lama Agatha yang udah Agatha bunuh di kota tua Salem. Kemudian Agatha melatih mereka menjadi penyihir hitam. Dan mereka berencana untuk balas dendam kepada Agatha karena dia udah meninggalkan mereka di masa lalu. Akhirnya mereka semua berencana untuk pakai sebuah sapu terbang untuk bisa kabur dari kejaran Salem 7 dengan cara memakai sebuah batang pohon dan memantrainya agar sapu itu bisa terbang dan pergi dari sana. Delia Calderu mengatakan kalau sapu terbang ini itu merupakan simbol yang paling konyol bagi para penyihir karena menjadi sebuah lambang ikonik bagi para penyihir di era modern alias era sekarang. Dan memang sapu terbang ini jelas sekali dipakai oleh para penyihir di era masa lalu. Dan ketika mereka memantrai sapu ini, akhirnya mereka semua bisa terbang pergi dari sana. Tapi ingat, ini bukan sapu terbang seperti yang ada pada film Harry Potter ya. Tapi ini cuman batang pohon lalu dimantrai agar supaya batang pohon ini bisa menjadi sebuah alat transportasi bagi para penyihir. Dan ketika mereka terbang, ternyata bulan untuk menunjukkan Blood Moon yang dimana dalam mitosnya memberikan sebuah pertanda bahwa hal buruk akan terjadi di episode kelima ini yang melibatkan Agatha Harkness sebagai orang yang akan diuji di Witches Road tersebut. Dan ketika mereka terbang, mereka dipaksa turun oleh Witches Road karena mereka harus melewati ujian berikutnya. Tapi ternyata ada anggota Salem 7
yang mengatakan mereka dan mengeluarkan sebuah berbagai macam serangga dari dalam mulutnya. Dan hal ini membuat kita callback kepada adegan The Mummy tahun 1999 ketika Imhotep mengeluarkan semua serangga dari mulutnya untuk menyerang Rick O'Connell dan juga kawan-kawannya. The next trial. Halloween aisles outside waiting for us. Kemudian ketika mereka sampai ke rumah itu, baju mereka akhirnya berubah lagi. Dan kali ini temanya adalah perkemahan. Dari pakaian sangat santai dan juga dari modelnya juga sangat minim banget ya. Lalu Agatha memakai baju berwarna ungu, yang dimana ini adalah sebuah warna khas bagi Agatha Harkness dan segi kekuatan sihirnya selama di MCU. Dan ini sebagai tanda bahwa ini adalah ujian pertama baginya di Witch's World tersebut. Dan coba kalian perhatikan, dalam adegan ini mereka selalu menyebutkan kata Halloween berkali-kali, yang dimana ini adalah episode Agatha All Along yang dirilis di bulan Oktober tahun 2024 bertepatan dengan hari Halloween di Amerika Serikat. Makanya sepanjang episode ini ada begitu banyak tema horor yang diangkat yang lebih brutal dan juga lebih menyeramkan dari episode sebelumnya. Dan coba kalian notice kepada rumah tersebut, semuanya dari jendela, sinarnya, pintunya didominasi oleh warna ungu, yang dimana ini akan mengutamakan Agatha Harkness sebagai pemain untuk menentukan nasibnya dan juga para covernya dalam ujian di Witch's World tersebut. Kemudian tim ini menemukan sebuah petunjuk bahwa mereka harus memainkan papan Ouija, yang dimana ini merupakan sebuah papan permainan untuk memanggil arwah yang penasaran untuk berkomunikasi, yang dimana papan ini hampir mirip dengan jelangkung di Indonesia untuk berkomunikasi dengan arwah yang gentayangan. Dan akhirnya tim membacakan semua rules-nya. Yang pertama, mereka tidak boleh mengecek arwah tersebut. Yang kedua, mereka nggak boleh menanyakan soal kematian. Yang ketiga, jika game selesai, mereka wajib mengucapkan selamat tinggal kepada arwah tersebut agar arwah itu tidak ikut dengan mereka setelah permainan selesai. Yang dimana semua rules itu sudah ada pada papan Ouija yang udah kita lihat di berbagai macam toko mainan. Dan game ini sering dimainkan oleh para remaja di Amerika Serikat untuk melakukan uji nyali. Dan sudah banyak dari mereka yang mengalami kesurupan dan juga berakhir tidak selamat. Dan ketika mereka mulai permainan, Agatha menanyakan kepada siapa yang mereka ajak bicara di papan Ouija tersebut. Ternyata Ouija tersebut mengejar sebuah kata Mrs. Hart alias Sharon yang sudah tewas di Agatha All Along episode ketiga kemarin di ujian pertamanya di Witch's World. Tapi ternyata itu semua hanyalah tipuan Agatha untuk nggak ikut permainan tersebut. Kan setelah itu dia berpura-pura kesurupan menirukan suara Mrs. Hart ini. Nah, hal ini sudah jelas bahwa ini melanggar aturan sakral dalam papan permainan Ouija, bahwa mereka tidak boleh mengecek arwah saat permainan berlangsung. Dan Agatha melakukan itu karena dia nggak percaya dengan permainan tersebut. Nah, hal itu adalah sebuah sarkasme kepada permainan Ouija itu sendiri, karena ada banyak banget orang yang nggak percaya akan mengerikannya permainan Ouija tersebut. Dan gue juga adalah orang yang nggak percaya tentang permainan Ouija ini di dalam dunia mistis ya. Kemudian ketika mereka lagi lanjut permainan, mereka mendapatkan sebuah ejaan kedua dari papan Ouija, yaitu Death alias kematian, yang dimana ini mengarah kepada sosok Death dari versi komik Marvel, yang merupakan sosok kosmik yang menguasai alam kematian di Marvel Comic, yang dimana dia juga kekasih dari Deadpool dan juga Thanos. Tapi sebenarnya Death di serial Agatha All Along ini mengarah kepada arwah ibunya Agatha Harkness sendiri yang bernama Eva Nora Harkness, yang untuk mengincar Agatha selama ini untuk memberikannya penghukuman yang setimpal, karena dia adalah orang yang telah mengarahkan Sam Seven untuk menghukum Agatha Harkness akibat perbuatannya kepada para coven lamanya di kota tua Salem masa lalu. Dan ternyata terungkap di episode kelima ini semuanya adalah permainan bagi Eva Nora Harkness untuk membunuh Agatha Harkness sebagai bentuk balas dendam kepada dia di Witch's World tersebut.
Akhirnya Agatha tersuki oleh ibu kandungnya dan dia berubah menjadi sosok zombie yang dimana dia bisa bergelantungan di atap-atap plafon. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada zombie pemakan daging di film Legion tahun 2011 yang dimana pemeran Vision si Paul Bettany juga main di film tersebut. Dan juga hal ini membuat kita callback kepada sosok Spider-Man itu sendiri yang dimana dia adalah superhero yang bisa memanjat dinding dan juga bergelantungan di atas kota yang ada di New York seperti pada versi komik Marvelnya. Oh iya, hari ini kita ada pengumuman penting buat kalian bahwa hari ini kita akan mengadakan giveaway buat kalian, yaitu sebuah mug alias gelas desain Venom Glass Dance gratis buat kalian. Mau nggak? Caranya gampang banget. Kalian wajib follow akun Instagram kita @MarioAngelos dan juga wajib subscribe channel YouTube kita Mario Angelo. Yang kedua, jawab pertanyaan ini. Siapakah nama aktor yang berperan sebagai Eddie Brock di film Venom Glass Dance? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di postingan Instagram kita ya. Batasnya sampai pertanggal 20 Oktober tahun 2024. 2 orang pertama yang tercepat akan menjadi pemenangnya. Dan hasil akhirnya akan kita announcement di live streaming YouTube kita pertanggal 21 Oktober tahun 2024 jam 8 malam. Oke, buruan ya, jangan sampai kehabisan. Kita tunggu jawaban dari kalian. Oke, adios semuanya. Dan ketika Agatha akan dibunuh oleh ibunya, tiba-tiba Alice Wu datang dan mengusir roh ibu kandung Agatha dari tubuhnya sendiri. Dan kita bisa melihat energi dari si Alice Wu ini yang berwarna orange, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada energi Ultron itu sendiri ketika dia baru pertama kali lahir di Avengers Age of Ultron tahun 2015. Tetapi Agatha Harkness justru menyerap semua kekuatannya Alice Wu, sama halnya yang pernah ia lakukan ketika dia dieksekusi oleh para covennya di kota tua Salem ribuan tahun yang lalu. Dan akhirnya Alice Wu tewas dengan kondisi yang sama ketika para coven lama Agatha juga tewas di tangannya dengan kondisi mayat yang mengering dan juga tidak ada cairan sama sekali dalam tubuh mereka. Seakan-akan semua itu diserap oleh Agatha Harkness dari dalam dan juga kondisi jiwa mereka. She was protecting you. What can you do? Nothing. Dan ketika Alice Wu mati, akhirnya mereka semua takut kepada Agatha Harkness dan menyalahkannya atas kematian Alice Wu yang berusaha ia selamatkan dari arwah ibunya. Nah, hal ini sebagai sebuah tanda bahwa meskipun dia tolong, Agatha Harkness tetap dianggap sebagai sebuah ancaman bagi mereka di MCU ini. Hal ini membuat kita callback kepada turning point yang ada pada Loki series. Seperti kita tahu ya, di awal-awal Loki itu kita anggap sebagai seorang ancaman yang ada di MCU. Tapi ketika dia masuk kepada Loki series, dia akan menjadi aliansi. Bahkan dia sekarang untuk menjadi God of Multiverse dalam era Multiverse Saga MCU ini. Dan ketika mereka udah keluar, mereka melihat kalau hutan itu udah berubah suasana, yang kemungkinan berarti ini sudah hampir setengah perjalanan dari Witch's Road yang udah mereka jalani selama ini. Dan mereka udah mendapatkan ada 2 korban yang berjatuhan. Yang pertama adalah Sharon, yang kedua adalah Alice Wu di episode kelima ini. Nah, di sini Agatha juga mengatakan bahwa dia nggak bisa mengendalikannya ketika dia akan menyerap kekuatan Alice Wu ini. Hal ini dikarenakan karena dia udah terbiasa selama ini untuk menyerap semua berbagai macam kekuatan penyihir yang udah ia hadapi selama ribuan tahun lamanya. Dan cuma satu orang yang gagal ia hadapi selama dia berkarir sebagai seorang penyihir, yaitu adalah Wanda Maximoff alias Scarlet Witch yang ada di serial WandaVision. Ingat ya, misi Agatha di WandaVision itu adalah untuk menyerap kekuatan si Scarlet Witch ini agar supaya dia bisa mencapai titik kekuatannya dalam menguasai kekuatan Scarlet Witch dalam kitab Darkhold yang udah ia kuasai. Tapi kenyataannya dia nggak berhasil melakukannya. Malah justru hal itu membuat Wanda menjadi sosok Scarlet Witch yang selama ini ia takutkan di MCU. You're so much like your mother. Stop! Stop! Somebody!
Dan ketika Agatha lagi ngobrol dengan Tin, dia mengatakan dengan jelas bahwa si Tin ini sangat mirip dengan sosok ibunya. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa dia adalah Billy Maximoff itu sendiri alias Wiccan. Terbukti dia bisa mengendalikan si Lily Cardero dan juga Jennifer Kale untuk mengubur Agatha di lumpur hisap di hadapannya dengan kekuatan pengendalian pikiran yang ia miliki, serta ada mahkota di kepalanya yang mirip dengan Scarlet Witch. Nah, hal ini untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah Billy Maximoff alias Wiccan di MCU. Lebih tepatnya, dia adalah bentuk reinkarnasi dari Wiccan itu sendiri. Kan sekali lagi ya, di MCU Earth 616, Billy dan Tommy hanya merupakan sebuah proyek sihir yang dibuat oleh Wanda dalam kios magic yang ia buat. Tapi ketika dia udah menghancurkan dimensi Hex, pengaruh sihir itu masih ada. Sehingga hal itu menciptakan sebuah reinkarnasi dari anak yang ia buat sendiri dalam sitcom tersebut, yang terlahir ke si Tin ini sebagai Billy Maximoff. Dan juga kita menemukan ada sebuah bocoran dari Funko Pop mainan yang menuliskan nama Wiccan di action figurnya si Tin ini. Anjir lah, udah spoiler banget ya di mainan Funko Pop ini ya. Padahal gue bisa suka kalau ini adalah Mephisto itu sendiri, Pak. Anjir lah, ya udahlah ya. Nah, coba kita bandingkan dengan Wiccan yang ada di versi komik. Kalau di komik, Wiccan bisa memanipulasi sebuah realita dan juga bisa memanipulasi semua pikiran seorang dengan kekuatan sihirnya. Nah, hal ini bisa kita asumsikan bahwa dia adalah kekuatan gen dari ibunya langsung dari Wanda Maximoff, yang dimana Wanda juga bisa memengaruhi semua pikiran orang dengan kios magic yang ia miliki. Jadi memang Wiccan ini mirip sekali dengan ibunya si Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Sedangkan Tommy alias Speed ini hanya bisa berlari kencang seperti pamannya, yaitu Peter Maximoff alias Quicksilver di versi komiknya. Dan katanya Speed ini akan tampil di serial Ironheart mendatang. Jadi intinya Wiccan udah resmi muncul di Agatha All Along ini, sedangkan Speed akan tampil di serial Ironheart mendatang sebagai bentuk jembatan dari Agatha All Along ini. Ditambah lagi dia udah menyebutkan ada namanya agen Mephisto disebutkan di situ. Dan juga kita menemukan sebuah energi dari si Tin ini, yang dimana energi ini hampir sama dengan energi Wiccan yang ada di versi komik, sama-sama berwarna biru ya ketika mereka akan menyerang semua lawan-lawannya yang akan dia hadapi. Jadi hal ini bisa kita simpulkan kalau Tin ini adalah hasil reinkarnasi dari Billy Maximoff yang kita lihat di WandaVision series. Makanya Agatha menyebutkan kalau Tin ini sangat mirip dengan ibunya, yang ia maksud adalah Wanda Maximoff alias Scarlet Witch sendiri. Dan juga kita menemukan mahkotanya udah keluar secara otomatis. Berarti full kostumnya juga akan berbahan magis seperti kostum ibunya Wanda ketika dia pertama kali menjelma sebagai Scarlet Witch di WandaVision episode final kemarin. Wow, jadi tinggal menunggu kostum fullnya saja seperti versi komiknya nih. Dan juga di akhir kita menemukan ketika mereka mau mengakhiri game itu, Tin menemukan sebuah kata di papan Ouija yang menuliskan Nicholas Scratch, dan terdengar ada suara bayi yang berteriak kepada ibunya untuk berhenti membunuh Alice-Wu. Sebenarnya ini adalah arwah dari anaknya Agatha Harkness yang bernama Nicholas Scratch yang ia korbankan untuk bisa mempelajari kitab Darkhold sebagai bentuk perjanjiannya kepada iblis Mephisto. Berarti bisa gua asumsikan kemungkinan di final episode Agatha All Along mereka akan menghadapi sosok Nicholas Scratch yang akan muncul di serial Agatha All Along ini untuk pengungkapan bahwa dia sekarang untuk menjadi agen Mephisto seperti versi komiknya untuk melawan Agatha Harkness ibunya sendiri. Well, lagi-lagi ini cuma teori ya, tapi sekali lagi gua serahkan kepada kalian di Agatha All Along episode kelima ini. Gimana pendapat kalian mengenai Agatha All Along episode kelima ini? Kalau kalian punya teori atau detail yang gue sebutkan di video ini, tulis saja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah ada di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.